Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum Allah atau zat yang disembah ini menjahirkan dirinya dengan panggilan namanya yang agung, Allah, dan sebelum adanya sesuatu yang Ia ciptakan, Tuhan belum ada yang menyebut namanya yang agung tersebut. Sebab nama keagungan Allah itu ada setelah adanya makhluk yang Ia ciptakan untuk mengenali dirinya. Allah itu tidak dapat dirasa, Allah itu tidak dapat disentuh, dan Allah itu tidak dapat dipikirkan, dan Allah itu tidak pula dapat dikaji, dan Allah juga tidak dapat diumpamakan dengan sekalian apapun juga. Perkataan zat bila itu dinisbatkan langsung kepada Tuhan itu pun bersalahan, kecuali merujuk hanya bagi kepada dirinya yang dinamakan Allah. Karena Tuhan itu bukan zat, tetapi zat Rabbul Izzati, pencipta segala zat. Tiada zat membawa maksud. Allah bukan berasal dari sesuatu, tetapi sebaliknya setiap sesuatu itu berasal dari Allah. Allah itu tidak berjirim, tidak pula berjisim, termasuk juga Ia bukan zat. Zat itu hanya nama untuk memudahkan paham dan untuk menunjukkan bahwa Ia maha berkuasa dan maha hebatnya Allah. Allah, hakikat mencipta inilah yang dipanggil Ahad atau Esa. Ahad itu adalah nama bagi menunjukkan tentang Ahadiyah, ketunggalan yang Maha Esa. Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Tunggal. Tidak ada segala sesuatu apapun yang dapat mengenali dirinya, melainkan dirinya sendiri. Dikarenakan Allah tidak bisa dipikir, tidak bisa dilihat, tidak juga bisa disentuh, maka mustahil bagi makhluk itu untuk mengenali dirinya, melainkan hanya dirinya sendiri yang dapat mengenali hakikat dirinya. Allah itu nama yang tidak lain dan tidak bukan, untuk menyatakan perihal hakikat penciptaan. Bila mana diri kita itu menyebut Allah, tidak ada maksud yang lain selain untuk merujuk kepada hakikat pencipta dan hakikat yang disembah. Bila mana Allah itu tidak bernama, bagaimanakah makhluk boleh mengenalinya? Bagaimana makhluk bisa menyembah, menyebut, serta menyatakan tentang Allah ini? Jika tiada nama, bagaimana makhluk bisa membicarakan perihal Allah? Tanpa nama, Allah tidak dapat dikenali dan hanya berada di alam ahadiyahnya yang kosong, melainkan dirinya sendiri. Untuk apa makhluk dijadikan? Apakah tugas makhluk tersebut? Tugas makhluk ialah untuk menyatakan Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana untuk menyatakan dan beribadah kepada Allah? Nyata dan ibadah itu membawa kepada berbagai maksud, di antaranya taat kepada Allah, mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, menundukkan, merendahkan, menghilangkan, serta melenyapkan diri makhluknya hingga tidak lagi kelihatan segala sesuatu, baik dari segi zahir maupun batinnya, melainkan hanya Allah semata. Sebagaimana firman-Nya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Saudaraku sang sejati, bagaimana caranya untuk melenyapkan diri makhluk tersebut? Yaitu dengan membuang segala sesuatu yang bersifat makhluk. Matikanlah diri sebelum mati. Matikanlah daripada segala sesuatu yang bersifat makhluk. Buang segala nama yang bernama.
buang segala sifat yang bersifat, buang segala af'al yang berbuat, dan buang segala zat yang berzat. Bila segala sifat makhluk itu telah mati, maka nyatalah sifat Allah. Bila mana segalanya dipulangkan dan dikembalikan kepada pemilik asalnya, yaitu Allah, maka Allah itulah asma bagi segala nama, Allah itulah sifat bagi segala sifat, dan Allah itulah yang perbuatan segala afalnya, dan Allah itulah zat yang mempunyai zat. Allah menginginkan dirinya untuk dikenali, karena itu Allah memperkenalkan dirinya melalui penjahiran ilmunya. Ilmu Allah itu lengkap dengan segala nama, segala sifat, segala afal, dan segala zatnya. Bila telah nyata Allah, maka rendahlah diri kita ini, tertunduklah diri ini, dan yang maha agung hanya Allah, yang maha wujud itu pun hanya Allah. Dialah yang maha segalanya, yang berkuasa pada setiap seluruh makhluknya. Inilah tujuan untuk menyatakan Allah dan beribadah. Inilah ibadah yang tidak pernah putus, sesuatu perhubungan yang senantiasa tiada putusnya sepanjang waktu. Perhubungan ini membawa maksud kepada sesuatu, yaitu antara makhluk dan Tuhannya, menghubungkan antara hatinya dengan Allah. Sebab kata Allah, yanzuru ala qulubikum, Allah itu memandang hati kamu. Allah itu menyatakan dirinya melalui ruh, dan ruh menyatakan dirinya melalui makhluk, dan manusia menyatakan dirinya melalui jasad. Perhubungan itu juga boleh membawa maksud kepada menyaksikan, bertemu, serta berbicara. Bertemu atau berbicara, menyaksikan itu memerlukan antara dua hal. Berhubung dengan satu hal tidak dipanggil perhubungan. Apa arti bertemu jika tidak ada pertemuan? Apa makna saksi jika tidak kenal yang disaksikan dan tidak pernah menyaksikan? Bila mana ada perhubungan antara dua hal, bertemu, berinteraksi antara ruh dengan Allah, maka nyatalah penyaksiannya. Tiada segala sesuatu pun melainkan hanya Allah. Maka inilah perhubungan, nyatakanlah Allah. Untuk sampai kepada perhubungan dua hal tersebut, maka diperlukan yaitu mengenal diri. Para arifin billah berkata, awaludin makrifatullah, awal orang beragama itu mengenal Allah. Bagaimana untuk mengenal Allah? Mengenal Allah itu perlu mengenal diri. Mengenal diri perlu mengenal ruh. Mengenal ruh perlu mengenal jasad. Mengenal jasad perlu kepada mencari ilmu. Untuk mencari ilmu perlu kepada pencarian dan belajar. Karena dengan ilmu kita mampu, kita bisa mengenal kepada Allah. Karena ilmu itu adalah sifat dari Allah. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.